Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Depani Ginting dari kelas 4 EA, NIM 062040352214. Saya di sini akan mempresentasikan tentang cloud computing. Sistem operasi untuk layanan cloud. Pembahasan. Yang pertama adalah definisi cloud computing, yang kedua adalah cara kerja cloud computing, yang ketiga adalah model dan jenis layanan cloud computing, dan yang keempat adalah manfaat cloud computing. Yang pertama adalah definisi atau pengertian dari cloud computing. Apa itu cloud computing? Cloud computing atau komputasi awan adalah layanan sistem teknologi informasi yang memanfaatkan komputer atau computing dan pengembangan berbasis internet atau cloud. Cloud computing adalah konsep komputasi berbasis internet. Jadi dengan cloud computing kita bisa melakukan pekerjaan layaknya menggunakan komputer seperti menyimpan, mengakses, dan mengolah data dengan mudah. Saat ini konsep komputasi awan ini makin sering digunakan seiring kebutuhan penggunaan untuk melakukan pekerjaan secara online. Contoh cloud computing yang umum digunakan adalah layanan penyimpanan file seperti Google Drive atau aplikasi pengolah kata seperti Google Docs. Kedua layanan tersebut memungkinkan untuk menyimpan dan mengakses data melalui internet. Apa yang dimaksud dengan sistem operasi cloud atau cloud OS? Cloud system atau sistem komputasi awan adalah sistem komputasi operasi yang disederhanakan untuk berjalan hanya pada web browser, di mana akses tersedia ke berbagai aplikasi yang berbasiskan web dan memungkinkan user untuk melakukan banyak tugas-tugas sederhana tanpa booting sistem operasi pada skala penuh. Sistem operasi cloud ini juga dapat disebut sebagai sistem operasi virtual. Yang kedua adalah cara kerja cloud computing. Komputasi awan menjadikan internet sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan data. Selanjutnya, perangkat yang digunakan untuk mengakses cloud storage harus mempunyai koneksi dan jaringan internet. Setelah terhubung, user sudah bisa digunakan atau menggunakan teknologi ini. Setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Yang ketiga adalah model atau jenis layanan cloud computing. Jenis layanan cloud computing ada tiga, yaitu IaaS, PaaS, dan SaaS. Jenis layanan cloud computing infrastrukturer as a service atau IaaS terdiri atas blok-blok dasar untuk cloud IT. Umumnya, IaaS menyediakan akses ke fitur-fitur jaringan, komputer virtual maupun hardware khusus, dan ruang penyimpanan data. Yang kedua adalah PaaS. Dengan model layanan cloud computing platform as a service atau PaaS, kita dapat fokus pada deployment dan manajemen aplikasi. Tidak perlu memanage infrastruktur seperti hardware dan sistem operasi. Dan yang terakhir adalah jenis layanan cloud computing yang ketiga, SaaS atau Software as a Service. SaaS ini adalah bentuk layanan cloud computing yang lengkap dijalankan dan diatur oleh service provider. Keempat, manfaat cloud computing. Manfaat cloud computing ada 4, yaitu yang pertama, memberi kemampuan agile. Adanya cloud membuat kita bisa menggunakannya bersama teknologi pintar lain. Hal tersebut akan membuat bisnis perusahaan kita dapat berinovasi lebih cepat. Kita dapat memanfaatkan berbagai resource teknologi yang ada dan menghubungkannya dengan layanan yang lain. Yang kedua adalah fleksibel, menyesuaikan. Tidak perlu merencanakan kebutuhan terkait cloud untuk menghandle aktivitas bisnis pada masa mendatang, sebab kapasitas cloud akan secara fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Ketiga, hemat biaya. Misalnya, perusahaan memakai Google Cloud Platform Console tidak akan diminta membayar teknologi cloud yang tidak perusahaan pakai. Namun, perusahaan hanya perlu membayar yang dipakai, dan ini tentu akan menghindarkan dari biaya-biaya cloud yang server yang tidak perlu. Dan yang terakhir adalah bisa dideploy dengan cepat secara global. Penyedia layanan cloud computing ada yang infrastrukturnya tersebar di berbagai belahan dunia. Dengan hal tersebut, perusahaan kita juga jadi bisa secara cepat melakukan deploy aplikasi untuk negara-negara berbeda secara bersamaan. Yang kelima adalah contoh pemanfaatan cloud computing. Contoh pemanfaat
Pemanfaatan cloud computing ini ada 5. Yang pertama email, contohnya layanan Zimbra Mail. Yang kedua adalah penyimpanan, backup, dan pengambilan data. Ketiga, membuat dan mengetes aplikasi. 4, menganalisis data. Dan 5, streaming audio dan video. Yang keenam adalah tipe cloud. Tipe cloud menurut jangkauan terbagi menjadi 4, yaitu public cloud, private cloud, community cloud, dan hybrid cloud. Public cloud adalah merupakan bentuk paling umum dari cloud computing. Private cloud merupakan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau perusahaan tertentu. Community cloud merupakan infrastruktur cloud yang digunakan secara bersama oleh beberapa organisasi yang memiliki kepentingan yang sama dan kebutuhan tingkat keamanan yang sama. Hybrid cloud merupakan infrastruktur cloud yang tersedia pada hybrid cloud ini merupakan gabungan dari jenis cloud lain. Kita masuk ke public cloud, yaitu yang pertama. Keuntungan dari public cloud ini ada 3, yaitu yang pertama adalah penghematan biaya. Pindah ke layanan public cloud adalah cara bagi perusahaan untuk mengurangi biaya operasi IT. Yang kedua, lebih sedikit manajemen server. Jika organisasi menggunakan public cloud, tim internal tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengelola server seperti yang dilakukan untuk pusat data lokal lama atau untuk private cloud internal. Dan yang ketiga adalah keamanan. Banyak bisnis kecil dan menengah mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat. Yang kedua adalah private cloud. Keuntungan menggunakan private cloud adalah manfaat utama yang didapatkan oleh sebuah organisasi dengan menjalankan sistem private cloud adalah fleksibilitas. Ketersediaan sumber daya yang terjamin, keamanan data yang tinggi, ketepatan dalam pengaturan, dan dalam beberapa kasus termasuk perusahaan juga bisa melakukan penghematan biaya dan dengan mudah. Beberapa manfaat lain dan teknologi cloud computing didapatkan dari penggunaan teknologi virtualisasi yang menjadi dasar dari semua teknologi cloud computing yang saat ini digunakan. Hybrid cloud. Keuntungan dari hybrid cloud ada 5, yaitu yang pertama skalabilitas. Tantangan yang dimiliki oleh private cloud adalah dana investasi yang digunakan untuk membangun, merawat, serta jika akan mengembangkan jaringan. Namun dengan hybrid cloud, bisnis dapat meningkatkan kapasitas yang sesuai dibutuhkan. Yang kedua adalah kecepatan. Hybrid cloud memungkinkan penggunaannya untuk mengoptimisasi kemampuan dan jaringan ini dan meminimalisir terjadinya latensi. Yang ketiga adalah kontrol. Dengan penggabungan antara private dan public cloud, perusahaan dapat memelihara infrastruktur pribadi untuk aset yang kritikal dan sensitif dengan latensi rendah. Yang keempat adalah efisiensi biaya. Keunggulan lain dari hybrid cloud adalah dari biaya yang akan lebih efisien ke depannya. Dengan hybrid cloud, user dapat menyeimbangkan antara keamanan data yang terjamin dan penggunaan data yang sesuai dengan kebutuhan bisnis user. Dan yang terakhir adalah redundansi. Dengan menggunakan hybrid cloud, kita bisa lebih tenang jika mengalami kegagalan sistem karena data kritikal kita aman tersimpan melalui private cloud dan dapat secara langsung di-backup melalui public cloud. Yang ketujuh adalah cloud computing dari sisi bisnis. Cloud computing dari sisi bisnis bisa menggunakan cloud computing dengan cara yang berbeda. Beberapa pengguna membiarkan seluruh aplikasi atau datanya di cloud. Sementara ada juga yang menggunakan model hybrid, yang berarti hanya beberapa aplikasi atau data di private server, sementara sisanya di public cloud. Location. Beberapa penyedia layanan cloud yang populer di Indonesia ada 5, yaitu Indonesian Cloud, Alibaba Cloud, Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure, dan yang terakhir IBM Cloud. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.